Halo bosku, selamat pagi buat kita semua. Balik lagi bersama saya Junior di Senturi dan Kuah Hijau. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih tanaman cabenya udah mulai panjang nih buahnya. Nah, teman-teman bisa kita perhatikan di sini lebih dekat nih. Cabai, nah ini cabai keriting lokal. Dan tuh ketinggiannya ini kalau saya ukur udah lebih 1 meter ya. Ini udah terlambat pemasangan tiang teman, dan ini nih cukup banyak penanamannya untuk kali ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, di pagi hari ini kita lakukan dulu untuk penyemprotan fungisida dan insektisida teman-teman untuk pencegahan virus keriting ya, karena ini udah cukup bagus tanaman cabenya, tinggal perawatan aja biar lebih bagus lagi. Dan rata-rata teman-teman, untuk ukuran tanaman cabenya hampir merata semua ya teman-teman. Ini cukup banyak, sekitar di satu lahan ini sekitar 6 ribuan, di lahan yang bersamaan dengan tomat itu sekitar kurang lebih 4 ribu, jadi totalnya 10 ribu lebih. Oke, nah ini dia teman, untuk pembunganya udah kelihatan warna putih-putih semua sih ini teman-teman ya. Ini pembungaan lagi rame, oleh karena itu kita pasang dulu pupuk untuk agar melancarkan proses pembungaan ini, supaya tidak terjadi gugur bunga. Nah, kalau kita lihat di bawah teman-teman, ini tidak terbukti ya, paling kalau di sini ada satu tangkainya. Nah, kalau di sana juga paling ada satu biji yang gugur ya, artinya mudah-mudahan nanti bunganya ini lolos semua. Oke teman-teman, kita simak video selengkapnya. Oke, baik teman-teman, kita buka dulu ini ya. Nah, untuk penyemprotannya ya kurang lebih sekitar 6 tangki ya teman-teman. Ini kita kurangin aja dulu sedikit biar bisa nanti untuk proses pengadukan. Nah, kita ambil sedikit teman-teman. Ya, baik, untuk fungisida pertama yang kita buat pada penyemprotan kali ini, untuk fungisidanya teman-teman, kita menggunakan ini fungisida Metajep. Nah, ini sudah mengandung zinc dan mangan ataupun unsur hara mikro di dalamnya ya teman-teman. Nah, ini pesanan dari Petrokimia. Nah, kalau penyemprotan sebelumnya 2 minggu yang lewat, karena ini udah 2 minggu nggak kita semprot, soalnya banyak pekerjaannya teman, penyemprotan aja nggak sempat ya. Kemarin udah kita bikin penyemprotan sistemik pertama, yaitu kuprosak ataupun bahan aktif tembaga. Nah, kalau untuk ini teman, kita bikin sekitar 15 sendok. Oke, kita aduk secara merata. Nah, setelah larut sempurna dalam air, kita langsung tuangkan. Ya, ini mangkocet biru ya teman, lebih mahal sedikit dari mangkocet biasa. Oke, selanjutnya kita bikin langsung inseknya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan inseknya itu insektisida benjos dengan bahan aktif emamectin benzoat, yaitu 25% ataupun 25 EC. Nah, ini cukup bagus ya teman, untuk mengantisipasi ulet kalau di musim kemarau. Nah, kalau Anda terlalu takut teman-teman, boleh menggunakan seperti ini ya, Bell Expert, dia putih susu. Kalau yang lainnya boleh menggunakan Prevaton. Nah, kalau untuk pertama ini saya menggunakan ini aja dulu teman-teman. Kalau udah tidak terlalu jos lagi, nanti kita ganti menggunakan Bell Expert ataupun Endure ya. Jadi masih banyak pilihan teman. Ya, ini berapa nih ya? Ini 50 rupanya ya, enggak 100. Oke, kita bikin 100 mili teman. Nah, ini takarannya 25. Baik teman, langsung aja kita tuangkan kembali. Ini kita, oke,
Oke, baik teman, untuk yang berikutnya. Ya, di sini kita menggunakan ini ya teman, Growmore ya. Ini aja made in USA, berarti Amerika ya teman. Nah, di sini NPK-nya 10, 55, 10. Nah, ini N-nya 10%, fosfatnya 55% dan kalium 10%. Nah, jadi ini sangat cocok teman untuk proses pembungaan dengan cara disemprotkan. Nah, disiram ke akar juga bisa ini teman pada saat pindah tanam. Nah, selain dari NPK-nya di sini ada juga unsur seperti kalsium, mangan, magnesium, sulfur, boron, koper atau iron, besi ya, mangan, molybdenum, zinc. Jadi cukup banyak ya teman kandungan yang ada di dalamnya ini. Ini gimana cara membukanya ini ya? Oh, dari sini kayaknya. Ini udah saya lihat dari kemarin. Karena pas di masa pembungaan ini biar lebih bagus lagi teman untuk proses pembungaannya, biar tidak ada yang gugur bunga maksudnya teman. Jadi kita gunakan ini aja. Ini kita cek dulu gimana di dalamnya ini. Oh, ternyata masih ada plastik lagi teman. Ini produknya dari Amerika, ini cukup bagus. Oke. Nah, warnanya seperti ini teman, biru ya, kayak Yara Mila 16 lah, atau Yara ataupun Mutiara 16. Nah, kalau dosisnya di sini teman udah sebaca semalam ini. Nah, ini kurang lebih 1 sampai 2 gram per liter. Berarti 5 gram, 15 gram per tangki. Oke teman, jadi saya buat itu 6 sendok ya, atau 1 sendok dia per tangki. Jadi biar, karena ini kan masih pertama kali kita gunakan ini, nanti kalau udah lebih lanjut, contohnya di musim kemarau, bisa kita naikkan dosisnya ya. Nah, kalau untuk pertama-tama itu nggak usah terlalu banyak dulu ya teman, soalnya sendoknya pun di sini sendok makannya yang udah besar juga. Oke, kita tuangkan. Oke, biru versus biru. Baik teman, untuk selanjutnya kita gunakan ini aksarinya, si pembawa dan si penembus ke dalam jaringan. Ini jadi andalan juga ya teman, udah terbukti dari beberapa kali percobaan, memang mati semua ya by insect. Nah, kalaupun misalnya pupuk, bisa juga masuk sampai ke dalam jaringan, jadi hasilnya pun lebih bagus lagi. Nah, ini nggak terlalu banyak teman, jadi bisa mengirit pestisida 30 sampai 50%. Jadi ini cukup bagus. Ini bukan perekat ya, tapi pembawa masuk ke dalam jaringan, membunuh telur serangga. Nah, kalau pupuk pun bisa juga teman, kalau misalnya pupuk bisa lebih cepat diserap oleh tanaman. Baik teman, yang berikutnya. Oke, ini dia Toka anti keriting daun. Nah, jadi ini bisa dibilang bukan insektisida ya. Kalau insektisida pasti pembasmi hama atau serangga. Nah, kalau ini hanya untuk mengembalikan daun yang keriting. Nah, seperti ini. Bisa juga untuk semut ya teman-teman, jadi supaya semut tidak datang. Nah, karena ini keras ya teman-teman, jadi ya udah kita tuangin aja. Karena ada cukup banyak penyemprotan kita teman-teman, jadi satu botol ini kemasan 250 gram kita tuangkan aja. Nah, ini udah terbukti ya teman-teman, jadi nggak usah diragukan lagi. Ini udah sekitar 10 kali saya pakai. Baik, setelah larut kita tuangkan ke dalam ember ya. Jadi warnanya masih didominasi warna biru ya. Baik, untuk bahan terakhir teman, kita tambahkan perekat.
Ini kita selalu menggunakan ini teman, perekatnya ini udah standar, udah perekat sama ini ya, perata. Tapi kalau penembusnya masih belum ya, itu penembusnya itu dari buyer biasanya yang lebih mahal ya, Gridex, sebelumnya Gristik ya, cuman harganya juga mahal. Oke, ini aja teman, udah standar. Oke, ini kurang lebih 100 mili. Baik, sudah komplit ya teman-teman semuanya. Jadi kita gonta-ganti terus ya teman, inseknya. Jadi nggak satu jenis kita gunakan insek, kurang lebih 8 jenis ya, supaya lebih jos hasilnya teman. Jadi jangan bolak-balik itu aja inseknya, kita ganti setiap penyemprotan insektisidanya. Oke, habis ini teman langsung aja kita masukkan ke dalam tangki. Oke teman-teman, seperti inilah warnanya. Dia lebih mendominasi warna hijau teman, dari mutiara Yaramila growernya ya, ataupun Yaramila kompleksnya. Nah, setelah satu drum seperti ini teman, langsung aja kita mulai lakukan kocor. Halo bosku, selamat pagi buat kita semua. Salam tani dari kami. Nah, balik lagi bersama saya teman-teman, Junior di Senturi dan Kuy Hijau. Nah, di video pagi ini teman, ini kita lihat dulu kondisi tanaman cabenya. Ini udah 3 bulan. Kemarin ini awal bulan 12 ya, ataupun tanggal 29 November kita pindah tanam. Ini kurang lebih 3 bulan ya teman. Nah, di video sekarang kita mau lanjut dulu teman untuk proses pemupukan kocor pada tanaman cabai ini, untuk supaya tanaman ini ataupun buahnya ini makin ini nanti ya, makin lebat. Karena di sini teman, untuk ukuran buahnya aja udah sebesar ini ya. Kita perhatikan dulu salah satunya. Nah, di sini ya. Jadi ini cabai keriting lokal. Nah, makanya tidak besar seperti ini, tapi memanjang dia ya. Ini aja udah hampir berlebih lah nih, 10 cm. Nah, demikian juga yang ini teman, yang buah pertamanya. Teman-teman bisa lihat di sini kan, gak ada yang besar. Ini cabenya, ini udah mulai rame nih sebenarnya buahnya teman. Nah, oleh karena itu sebelum kita pasang tiangnya, kita lakukan dulu teman untuk kocor dengan pupuk yang akan kita gunakan seperti video sebelumnya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau untuk kondisi tanaman cabenya cukup bagus nih, seperti bunga pangkas cukup merata teman pertumbuhannya. Demikian juga dengan yang baris-barisan berikutnya ini, hampir sama semua teman, tinggi. Nah, oleh karena itu kita lakukan dulu teman racikan pupuk untuk kita gunakan pada video kali ini. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabenya teman, mudah-mudahan nanti makin tinggi. Nah, kalau untuk kondisi sekarang teman, kalau saya ukur tadi kurang lebih 1 meter, ada yang 1 meter lebih, tapi rata-ratanya masih 1 meter. Makanya kita pasang tiang paling tidak nanti 1,5 meter untuk ketinggiannya.
Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita dalam tahap pengisian air dalam drum. Nah, oleh karena itu kita perlihatkan dulu teman pupuk yang akan kita gunakan. Nah, di sini teman sudah saya sediakan untuk dosis 3 drum dulu ya, karena drum kita biasa beli 6, cuman yang 3 masih baru saya buka tutupnya. Nah, jadi untuk ketiga drum ataupun 3 drum dulu kita buat dosisnya. Nah, di sini teman ini embernya yang sama ya. Kalau ini embernya lebih kecil makanya dia lebih tinggi. Nah, kalau perbandingannya yang di sini teman, seperti video sebelumnya sudah saya perlihatkan semua jenis pupuk yang saya gunakan, tidak ada saya tambahi, tidak ada saya kurangi. Memang itu yang saya pakai, itu yang saya update. Nah, di sini teman ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di sini yang di ember ini ataupun ketiga ember ini, nah hanya saja karena kedua ini di atas dia organiknya, kalau ini di bawah ya. Jadi dosisnya teman kemarin kita menggunakan Yaramila unik, Yaramila kompleks, dan Yaramila winner dan SS Amopos. Jadi semua 1 liter kecuali organiknya 2 liter. Itu pemupukan sebelumnya. Nah, kalau sekarang tetap sama organiknya, tapi di sini saya tingkatkan jadi 2 liter Yaramila kompleks dan Yaramila winner. Tinggal Yaramila uniknya yang 1 liter masih. Nah, kalau di video akan selanjutnya ataupun pemupukan selanjutnya baru kita naikkan semua jadi 2 liter. Nah, kalau di sini teman-teman jadi masih total 1 liter SS, 1 liter Yara unik berarti 2 liter, 2 liter Yara winner, 2 liter Yara kompleks, jadi 6 liter plus 2 liter organik. Oke, nah itulah dosis untuk 1 drum ya teman. Tinggal kita cairkan nanti ataupun lakukan dalam air lalu kita kocor. Baik teman, jadi semua di sini saya gunakan pupuk NPK Yara ya, biar lebih cepat reaksinya dan lebih tahan lama dia berada di dalam tanah, tidak cepat hilang unsur haranya. Oke teman, selamat berjuang dan semoga tanaman kita semakin berkembang dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Baik teman-teman, kita lakukan dulu dan kita kocor. Halo bosku, selamat pagi buat kita semua. Nah, balik lagi bersama saya Junior di Century teman di Daunku Hijau. Nah, pagi ini teman kita mau update dulu untuk tanaman cabai. Ini udah menjalan 3 bulan. Ini kita lakukan dulu penyemprotan teman untuk mencegah hama dan melindungi buah karena sekarang sudah mulai masuk masa pembuahan. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah ini kalau ketinggiannya udah lebih 1 meter karena kemarin ini udah kita pasang bubuk kering di bawahnya, ini udah kita tutup. Nah ini udah mulai ramai teman pembunganya, namun sampai saat ini belum kita pasang tiangnya ya ataupun lanjarannya. Ini masih dalam proses pemasangan tiang karena ini jumlahnya banyak, nggak mungkin kita cari lagi sebanyak ini untuk tiangnya ini. Oke baik teman, nah kali ini kita lakukan dulu penyemprotan. Untuk fungisida akan kita pakai, kita ikuti video selengkapnya. Baik teman, nah untuk fungisida yang kita pakai, nah ini kita pakai teman kuprosat dari perusahaan Yanubam. Nah ini bahan aktifnya tembaga oksisulfat ya teman, 345 gram per liter. Nah ini satu-satunya bahan aktif
tembaga dalam bentuk cairan. Nah, biasanya tepungnya seperti Kopside 77 ataupun funguran fungisida dari Arista ya teman. Kalau Kopside dia dari kapal terbang. Nah, ini untuk ukurannya ini 200 ml. Nah, kita gunakan aja semuanya. Nah, ini masih baru pertama kali teman kita menggunakan bahan aktif tembaga ataupun menggunakan fungisida yang bersifat sistemik setelah 3 bulan pindah tanam. Oke, nah kita aduk dulu teman. Nah, untuk penyemprotan kita ini kurang lebih sekitar 6 tangki ya nih teman. Ini udah mulai penuh. Ini 2 minggu lagi udah harus naik ini teman. Udah nggak cukup lagi ember seperti ini. Oke, baik teman, kita menggunakan sistem ini sekarang karena kita udah mulai masuk pembungaan ya tanaman cabenya, jadi udah harus kita lindungi baik dari segi daun maupun dari segi buah. Nah, sebentar lagi kita akan masuk menggunakan bahan aktif golongan triazole. Nah, untuk insektisidanya teman kita ganti lagi, kita setiap minggu ganti insektisida ya. Ini tetap kita pencegahan hama kutu kebul dan hama yang lain, serangga, karena ini cukup berbahaya teman, karena tanaman cabenya cukup lebat. Nah, ini insektisida mutual cukup bagus teman-teman, bahan aktifnya acetamiprid dan buprofezin ya, 25%. Jadi mutual ini cukup bagus untuk pencegahan keriting. Nah, ini kalau untuk mutual ada yang 50 gram, ada yang 100 gram. Nah, biar lebih ampuh teman-teman, nah kita bikin aja nih 100 gram. Karena di sini udah nggak main-main lagi ya teman, karena yang mau kita lindungi di sini cukup banyak tanaman cabenya, jadi nggak bisa terlalu perhitungan ya teman untuk mengenai insektisida, karena sebentar lagi yang mau kita gunakan itu banyak fungisida ya. Kalau untuk fungisida pencegahan buah agar tidak penyakit antraknosa, kita tuangkan semua ini 100 gram. Jadi ini udah cukup bagus sih sebenarnya teman. Baik, yang berikutnya teman, untuk pupuknya kita masukkan lagi nih Bali Grow ini ya teman. Kemarin udah kita pasang juga. Nah, kalau untuk berikutnya, kalau semakin besar pembuahannya, kita akan ganti lagi menggunakan ini teman-teman ya. Yang belum kita buka ini Gandasil B ya, Gandasil buah. Ini lebih banyak kaliumnya ketimbang nitrogennya. Nah, nitrogennya 6%, tinggal sedikit, fosfatnya 20% dan kalium 30%. Tapi ini untuk persediaan minggu depan. Baik, kita gunakan ini dulu teman. Oke, nah ini juga udah pas habis. Oke, kita tuangkan secara keseluruhan. Kemudian kita aduk lagi teman. Baik, kita ambil dulu sedikit airnya. Nah, yang berikutnya teman, yang tidak kalah penting dari setiap penyemprotan adalah supaya irit pestisida kita menggunakan ini ya Aksar, ataupun boleh menggunakan dijupan seperti yang kita pakai sebelumnya, boleh juga menggunakan Harrier. Itu saya udah baca semua bahan aktifnya sama ya teman. Ini membawa dan menembus ke dalam jaringan tanaman, kulit dan telur serangga, jadi pas ya. Jadi ada baiknya kita menggunakan ini kalau kita pas menggunakan insektisida agar lebih bagus lagi penyemprotan kita. Nah, kalau untuk dosisnya teman nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya 4 tangki itu cukup 16 sampai 20 mili lah. Jadi kalau ini udah 6 tangki ya kurang lebih sekitar 35an lah. Ini kita tuangkan. Jadi ini sudah bisa mengirit pestisida ya teman-teman, 30 sampai 50%, supaya tanaman kita tetap bagus. Jadi kalau setiap penyemprotan itu kita gunakan ini, apalagi menggunakan insektisida biar lebih masuk sampai ke dalam jaringan, mati sampai telurnya. Kalau minggu yang lewat itu kita menggunakan insektisida Sifanto
yang spesialis kutu kebul. Baik, saya rasa udah cukup ya teman. Fungisida udah sistemik ya, inseknya juga udah sistemik, udah lengkap pupuk sama penembusnya ke dalam jaringan sudah kita bikin. Nah sekarang tinggal perekatnya teman. Nah ini kita menggunakan perekat dari Kenagro ini. Oke, kita habiskan aja semuanya ini. Sekitar 180 ya, sebenarnya paling lebih sedikit ya, tanggung biar bisa kita langsung bungkus masangnya. Oke, habis ini teman langsung aja kita lakukan penyemprotan. Baik teman, nah kalau untuk busanya ini ya karena menggunakan balik ground itu jadi agak berbusa karena balik groundnya mengandung liquid sama boron, makanya ada sedikit busanya. Kalau perekatnya nggak seperti ini ya, paling kalau kita pakai perekat mantap baru ada berbuih seperti ini. Oke, baik teman, untuk penyemprotan kita di video kali ini kita udah masuk ke naik 1 tangki menjadi 6 tangki. Nah, untuk fungisida pertama yang mau kita buat di sini teman, kita menggunakan fungisida Antrakol 70 EP dengan bahan aktif Propinep 70% ya. Ini cukup bagus untuk tanaman cabai karena dia halus ya butirannya. Oleh karena itu kita gunakan aja. Ini hampir seperempat ya, sekitar 125 gram. Nah ini nggak perlu terlalu banyak dulu sekarang teman fungisida. Jadi beda ya sama tomat, kalau tanaman tomat itu kita perbanyak fungisida teman. Nah kalau di sini kita perbanyak insektisida. Nanti kalau udah berbuah atau masa pembuahan kita ganti ke fungisida yang sistemik untuk melindungi buah agar tidak penyakit antraknosa. Nah ini dia teman, udah hampir penuh. Nanti akan kita tambah lagi sedikit lagi. Baik teman, yang kedua ataupun yang berikutnya kita gunakan dulu ini teman-teman ya. Ini Santa Mikro, ini kandungan unsur hara mikro untuk segala jenis unsur hara mikro seperti magnesium, sulfur, mangan, barium, CU ataupun tembaga, zinc, boron dan molybdenum. Nah untuk besarannya teman, untuk magnesium yang paling banyaknya 9%, sulfur 3%, mangan 4%, barium 4%, CU ataupun tembaga 1,5%, zinc 1,5%, boron 0,5% dan molybdenum 0,1%. Nah ini teman, satu penggunaan ini kita buat 2 bungkus karena dia untuk 2,5 gram ini satu bungkus teman-teman ya, udah bisa untuk 20 liter air. Jadi ini nggak perlu satu bungkus satu tangki. Nah, ini sedikit aja ya, cuman pengaruhnya besar ya teman. Nah untuk melengkapi unsur hara mikro pada tanaman biar lebih biar pertumbuhannya lebih bagus lagi teman. Jadi kita buat 2 bungkus. Oke, kita tuangkan lagi ke dalam ember.
Untuk yang berikutnya teman, nah kita masuk ke bagian insektisida nih yang tidak kalah penting teman. Nah ini dia insektisida yang mau kita gunakan, ini spesialis kutu kebul ya. Ini adalah Sifanto Prime, ini 200 SL. Baik, kalau sebelumnya ataupun kita sudah pernah menggunakan Movento tersebut, dia dua bahan aktif sistemik dua arah, tapi dia lebih mahal teman karena udah dua bahan aktif terus sistemiknya udah dua arah. Nah kalau ini hanya masih bersifat sistemik terus satu bahan aktif, cuma di sini dia lebih fokus spesialis kutu kebul. Nah kalau untuk Movento selain dari kutu kebul bisa juga untuk hama ulat. Jadi ini kita tuangkan semuanya teman, ini 100 ml. Oke, habis. Nah jadi untuk 100 ml ini teman, dia mulai, kalau dia sudah parah untuk 5 tangki, kalau sedang dia 6 sampai 7 tangki standarnya teman ya. Kalau kali 15 mili per tangki, jadi di 7 kali 15 sudah sekitar 95. Ini udah pas ya. Oke, ini untuk spesialis kutu kebul. Bagi yang berikutnya teman, kita menggunakan ini akser ya. Jadi akser ini bukan insek, tapi dia membawa dan menembus ke dalam jaringan tanaman kulit sampai telur serangga. Ini hampir sama dengan penggunaan kemarin ya di Juvan teman, ataupun Harrier kalau teman memakai seperti ini, baik di Juvan, akser maupun Harrier, itu tujuannya tetap sama teman, membawa dan menembus ke dalam jaringan. Jadi biar lebih irit teman-teman, penggunaan insektisida 30-50%. Jadi sekali kita menggunakan insektisida, jadi bisa sampai telurnya. Jadi nggak perlu setiap ini teman ya, setiap minggu kita menggunakan spesialis kutu kebul karena ini cukup mahal. Nah ini aja kita gunakan teman, biar insektisida tersebut bisa dibawa sampai ke dalam jaringan tanaman dan menembus sampai ke telurnya. Ini ada tulisannya ke tanaman, kulit dan telur serangga. Oke, baik teman. Nah, jadi ini penggunanya tidak seperti insektisida ya, cukup sedikit aja seperti ini. Ada pemakaiannya di sini teman, 0,25 sampai 0,5 ya per 1 liter. Berarti kalau untuk ini 6 tangki kurang lebih sekitar 16 sampai 20 mili aja ya teman. Ini enggak terlalu banyak. Oke, ini udah cukup. Ini sudah untuk 6 tangki teman. Jadi tidak terlalu banyak, tapi bisa menembus ke dalam jaringan. Oke, kita aduk lagi teman. Oke, setelah larut baru kita tuangkan. Untuk pupuk teman, kita nggak gunakan pupuk ini untuk kali ini karena kita udah masukkan tadi unsur hara mikro. Baik teman, untuk bahan terakhir kita menggunakan ini seperti biasa, perekatnya yang standar untuk merekatkan pestisida agar penyemprotan kita lebih maksimal. Nah kalau untuk perekatnya ini teman ya kurang lebih 20 maksimalnya 30 mili per tangki ya. Nah kalau anda teman-teman menggunakan perekat seperti Agridex ya, cukup 2 sendok aja per tangki. Ya itu bisa kita gunakan kalau musim hujannya cukup parah. Nah oke, ini dia teman, saatnya kita langsung semprot biar lebih cepat ya teman. Semua bahan sudah kita masukkan, baik insektisida, fungisida, pupuk mikronya sama perekat. Jadi ini udah komplit, langsung aja kita semprot.
Halo bosku, selamat pagi buat kita semua. Nah, balik lagi bersama saya teman-teman Junior di Senturi Daunku Hijau. Nah, di video pagi ini teman kita mau update dulu untuk proses perkembangan tanaman cabai di sini. Ini udah bisa kita lihat pembunganya udah mulai ramai. Nah, tanaman cabainya cukup lebat ya teman. Nah, ini secara lebih dekat kita perlihatkan. Nah, kondisinya cukup lebat dan penuh bunga sekarang di sini. Nah, oleh karena itu kita mau jaga dulu teman untuk serangan hama karena daunnya di sini cukup lebat. Makanya kita lakukan dulu penyemprotan untuk pencegahan kutu kebul. Nah, oleh karena itu teman-teman kita ikuti dulu video selengkapnya untuk racikan mencegah hama kutu kebul. Oleh karena itu kita ikuti video selengkapnya berikut ini.